Bang, abang benar melarikan diri. Dia cerita, aku sakit. Abangmu sakit. Stadium 4, kanker. Abang sudah kurus. Terus gimana bang? Begini man, tolong sampaikan bahwa saya tidak ikut-ikutan dengan Roy Suryo CS terkait dengan ijazah S1 Bapak Joko Widodo. Ini kalimat beliau. Nah, terus gimana ceritanya bang? Masalahnya apa bang? Sejatinya Roy Suryo dan Rismon itu mau saya jadikan ahli. Karena yang saya persoalkan adalah ijazah SMA Pak Jokowi. Oh begitu bang? Iya. Kalau begitu boleh tidak saya sampaikan ini ke media? Maka pada waktu itu saya preskon dan saya sampaikan di sini dan beliau menonton pada waktu itu. Tapi Mas Roy bilang ke saya, waktu itu Anda mau tarik-tarik Egy dari kami kan? Tidak berhasil kan? Nah, ini kan kata-kata. Kita ini kan pakai memori. Dan kemudian beberapa hari yang lalu saya lihat Mas Roy bilang, oh kami tidak pernah sama dengan Egy Sujana. Kalau Egy Sujana tidak penting bagi Anda, tidak usah bela-bela dia, biar kami yang ngurus dia. Nah, apa yang mau saya katakan? Sebenarnya sejak itu Bang Egy sudah ngomong ke saya, Bang, boleh nggak saya tangkap bahasa abang ini? Artinya abang ingin disampaikan nggak ke Pak Jokowi bahwa ini bukan yang abang persoalkan ijazah? Boleh, tidak apa-apa. Oke bang, kalau begitu saya inisiatif untuk saya ketemu Pak Jokowi, gimana kira-kira? Saya dengan Pak Jokowi bukan karena kasus ini ketemu, sudah sering. Dan saya menginisiasi pertemuan saya, dan saya juga datang ke sini. Mas Roy di sini marah-marah ke saya, ambil uang receh, kan begitu? Saya marah karena sesungguhnya sudah ngomong di sini bahwa kalian ini tidak solid. Sebelum saya ke Solo saya tanya Bang Egy, Bang, apa masalah? Bayangkan man, abangmu ini pengacara senior, tidak pernah yang namanya kuasa hukum melepaskan klien. Saya itu dilepaskan oleh Khozinuddin. Jadi saya nggak jadi bagian dari mereka. Kagetlah saya. Loh, benar ini bang, benar. Masih dilepaskan, Bung Hosin nggak mau dampingi lagi. Dia tidak mau menjadi kuasa hukum dari Bang Egy. Bang Egy tidak tahu. Dari situlah salah satu mulai muncul ketidakpuasan Bang Egy. Saya berangkat ke Solo, ketemu Pak Jokowi. Yang saya bicarakan bagaimana dukungan saya kepada beliau. Bukan bicara Bang Egy melulu, tidak. Nah pada waktu ketemu saya omongkan ke Pak Jokowi. Apa saya sampaikan ke Pak Jokowi? Pak izin. Ini kapan nih Bang, sorry? Ya, 4 bulan saya yang kemarin, ya 4 bulan yang lalu Agustus dengan Bang Egy, ya. Saya bertelepon, dia di Leeds, kemudian saya ke Solo, diundang juga ke sini setelah itu, dan sampai di sana saya sampaikan masalah Bang Egy. Pak izin, Bang Egy Sujana itu abang saya Pak. Bung Sarip ada di sebelah saya, dia itu sakit Pak. Iya saya sudah dengar. Kira-kira gimana Pak? Kalau Bang Egy saya bawa ke sini. Anda bilang ke Pak Jokowi itu? Iya. Bang Rasman, mohon maaf dia panggil Bang Rasman ke saya. Bang Rasman, saya sangat terbuka. Ini Pak Jokowi ngomong ya? Iya, saya sangat terbuka. Tetapi, ini dia. Kalau datang ke sini, haruslah bermaaf-maafan. Bukan minta maaf. Bermaaf-maafan. Saling maksudnya? Saling bermaaf-maafan. Ya, tentulah. Siapa yang mempersoalkan ijazah, siapa yang paling berkepentingan. Kepentingan saya agar Bang Egy dengan Pak Jokowi menyatu. Tidak usah ribut-ribut karena dia sakit. Itu pikiran saya. Saya sebenarnya pengacara Bang Egy Sujana. Sebelum Bu Ida itu menjadi Bang Egy itu saya. Awal dari Anda? Ya. Ini tidak lanjut saja. Ini fakta, biar jangan keliru lagi kemana-mana. Oh ya Pak, begitu Pak, iya. Tapi Bang Egy mintanya, Pak kalau dia datang, jangan ada media. Ini saya ngomong aja, ya Bu Ade ya. Karena Bu Ade ikut. Oh iya, saya kan sudah ratusan kali disebut-sebut nama saya ijazah palsu. Masa sekali aja Pak Egy tidak berkenan? Iya wajar dong Bang Refli ngomong beliau begitu. Saya berkali-kali, ratusan kali disebut. Masa nggak bisa? Tapi Pak Jokowi saya upayakan, Pak izin. Boleh tidak Pak? Saya komunikasi dengan Bang Egy, saya ngomong. Oh boleh, berkenanlah ini Pak Jokowi. Oke, saya pulang. Saya telepon Bang Egy bilang, oke kalau gitu aku pulang. Dia di Pineng, dari Leeds pergi ke Pineng, dia bilang pulang. Dia teleponlah saya, Man aku sudah di Indonesia. Kita bicara-bicara, Bang gimana Bang? Kita berangkat. Abang sendiri, saya nggak pikirkan Damai Hari Lubis. Walaupun dia kawan saya, yang saya pikirkan Bang Egy sakit stadium 4. Saya nggak lihat salah dan benar dalam persoalan ini. Apalagi dia sebut ini ijazah SMA, bukan S1. Man, abang istiqoroh dulu ya. 3 malam berturut-turut. Apakah ke Pak Jokowi atau tidak itu saya? Dia istiqoroh apakah saya datang? Bawa Rasman. Man, besok kalau abang datang sama kau, nanti dibilang aku terima duit. Nanti aku dibilang pengkhianat. Ya, itu abang pikirkanlah matang-matang. Saya bilang, abang mau berpikir bagaimana? Tapi yang pasti nggak ada duit. Maka saya katakan tidak ada duit dalam persoalan ini. Apalagi 100 miliar. Jadi kalau Mas Roy tadi mengatakan, wadah orang ngomongnya nggak jelas. Sebut dong namanya. Siapa yang bilang 100 miliar itu? Kembali kepada cerita tadi. Bang Egy, dia telepon saya. Man, aku putuskan tidak mau ketemu Pak Jokowi. Oh sempat seperti itu? Desember berarti itu ya? Iya, awal. Aku nggak tega nengok kawan-kawanku semua. Apa kata Habib Rizik ke saya?
Oke. Saya terus posting lah foto dia dengan Pak Habib Rizik kan. Ya sudah, saya kan tidak. Bentar, ini menarik. Ya. Apa kaitannya ijazah dengan Habib Rizik? Ya, mohon maaf, ini kan TPUA. Oke. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Oke. Saya ikut mendirikan itu, Adinda. Oke. Nah, jadi ya wajar dong mereka bikin TPUA. Begitu dia kirim ke saya foto, saya bilang sama istri, oh sudah selesai. Tapi saya telepon, Bang, mohon maaf, saya kan akan konsisten di kami Jokowi loh, Bang. Silakan Adinda. Kalau nasib Adinda baik di sanalah, saya di sini. Itu. Lalu ramelah ketika gelar perkara khusus. Tiba-tiba Bu Ida ngomong, memang saya lihat itu. Saya menangis menyaksikan ijazah Pak Jokowi. Ternyata asli, rame berita ini. Dihajarlah, dibully Bu Ida ini. Saya WA dia, saya kirim cap jempol. Marah Bu Ida sama saya. Tidak pernah sejarahnya kami marah-marahan Michael. Marah dia. Abang jangan begitu sama saya ya. Apa ini dikirim voice note? Panjang lebar. Saya bukan termul ya. Ya, Bu, yang bilang termul siapa? Ibu yang bilang saya termul. Saya nggak pernah termul. Saya bilang, saya ketua umum kami Jokowi, saya nggak ngerti termul. Ada yang bilang ternak mulia. Saya udah bilang, kuat nggak ini Bu Ida ini menghadapi masalah ini? Saya udah feeling. Saya mohon maaf ya, Bang Egy Sujana abangku, Bu Elida Neti ibuku, kita sudah seperti saudara. Ngomong kalian ke media ini supaya jangan ribut Indonesia ini, supaya jangan buruk nama kalian, agar jelaskan kenapa. Karena maafkan adalah ajaran agama yang baik untuk diikuti, bukan itu hal yang malu. Apa yang saya sedih? Saya WA Bu Ida, Bu, benar kalian ketemu Pak Jokowi? Dikirim foto ke saya bahwa dia sedang membuat laporan polisi di Polda Riau Pekanbaru bersama Hizbullah anak Pak Egy tanggal 8. Aduh, Bu Ida ini bermain dia sama kita. Kita ini udah pakar. Seolah-olah mau digambarkan bahwa Bu Ida itu tanggal 8 itu tidak di tempat Pak Jokowi. Saya penasaran, telepon Bang Egy nggak diangkat. Saya WA lah Syarif. Adinda, saya ingin konfirmasi, udah rame nih. Malam itu juga, malam kejadian. Adinda, benar Bang Egy datang dengan Ibu Ida Neti, Pak Darmizal, Pak Rahmat. Dijawab, benar Bang. Saya WA, saya kirim ke Bu Ida. Bu, ini chat WA dari ajudan Pak Jokowi. Tidak dijawab sampai hari ini. Ini kan tidak sehat ini. Nah, maksud saya, Pak Darmizal sudah ngomong ke media melalui Rahmat. Ada doa, ada peluk-pelukan. Lah saya nggak mau tahu, mau peluk-pelukan, mau cium-ciuman. Yang penting bagi saya datang ke situ dan selesai urusan mereka. Dan saya terima kasih. Pak Egy itu adalah seorang yang sangat alim. Di mana-mana kita sebagai muslim berdoa, ya Allah kalau saya mati, buatlah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tolonglah jangan di ujung kematian saya menjadi sesat. Egy masuk angin dan sesat, bayangkan. Saya kirim ke dia, barulah Bang Egy kirim ini ke saya. Nah, ini saya bacain ya. Dari Bang Egy, kapan ini Bang? tanggal 9. Tanggal 9 Januari 2026. Ya, dia kirim ke saya ini Quran Al-Hujurat 49 ayat 13. Itu tabayun itu. Bahwa sangat jelas tata kelola bergaul dalam perspektif sebagai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah memperolok-olok di antara orang yang beriman karena boleh jadi yang diolok-olok lebih mulia. 2, jauhi prasangka di antaramu karena prasangka itu dosa, dan janganlah cari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Itu menjijikkan seperti makan bangkai. 3, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal, bukan untuk bertikai dan lain-lain. Bertakwalah, karena orang bertakwa adalah yang paling mulia. Kondisional ayat Quran tersebut sudah ribuan tahun, tapi luar biasa maknanya. Best ini balada Egy Sujana, maksudnya dia. Best kasihan lihat kelakuan teman-teman sejawat. Lebih khusus antara sahabat di TPUA. Begitu dahsyat olok-olok mereka pada Best. Padahal belum tabayun pada Best. Sehubungan dengan kejadian di kediaman Joko Widodo. Insya Allah saat yang tepat Best akan klarifikasi yang obs jubdil. Ini buku dia nih. Tanpa ada yang saya tutup-tutupi.